7 penyesalanku menjadi seorang dokter umum. Aku share ini bukan karena aku menyesal, terus aku galau, terus aku tidak melakukan tugas sebagai seorang dokter ya, enggak. Tapi lebih ke supaya teman-teman bisa belajar sebelum milih menjadi seorang dokter. Yang pertama, seolah dokter itu lama. Palingnya butuh 6,5 tahun, itu minimal teman-teman. Rata-rata 7 tahun. Bayangin aja teman-teman pada saat kuliah itu masih koas, masih intensif, bahkan masih skripsian. Sementara teman-teman kalian yang lain itu udah kerja, udah punya anak, udah berkeluarga, tapi kalian menjadi beban keluarga. Jadi memang di kedokteran itu materinya banyak, sehingga harus dipelajari satu demi satu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu yang bikin lama dan tugasnya juga banyak. Itu yang bikin waktu untuk bisa menjadi seorang dokter membengkak. Selain itu kita harus ya namanya juga ngurus nyawa kan. Kita harus adaptasi dulu, kita harus percobaan dulu dengan koas, dengan intensif itu supaya kita paham bagaimana menangani pasien dengan baik. Jadi nggak tahu ya kalau di luar negeri, di Indonesia cukup lama dan aku baru tahu ternyata selama itu. Yang kedua, gajinya secukupnya. Aku gajinya ini di Sidoarjo, aku di Sidoarjo ya lumayan lah karena kota industri. Tapi kalau di kabupaten teman-teman menjadi seorang dokter umum itu sangat kasihan. Gajinya itu bahkan di atas UMR dikit. Kalau kalian kuliah dengan semahal itu, ini nomor berikutnya ya, kuliah yang mahal ya. Nah, gajinya secukupnya karena ya tadi kita itu sudah banyak dokter umum dan kebanyakan dari kita memang mencari lapangan kerja sehingga kebutuhan dan juga permintaannya nggak sesuai. Terus dokter umum itu ya gajinya seadanya karena memang ya mungkin kurang dihargai di negara kita. Di negara-negara lain ada yang banyak, tapi negara kita belum sejahtera itu. Kalau kalian bisa memanfaatkan 3 SIP, karena dokter kan punya surat izin praktek 3, itu bisa ditaruh di klinik, di rumah sakit, macam-macam, maksimal 3. Kalian kerja di 3-3-nya, itu bisa lumayan gajinya coy, bisa puluhan juta dalam sebulan. Cuman kalian jadi zombie, kita kan punya anak, punya keluarga, punya kehidupan yang lain, punya hobi kan. Nggak mungkin. Ya tergantung background teman-teman kan. Tapi menurutku, aku nggak bisa sih kalau langsung 3 sekaligus. Jadi kalau aku ya 1-2 itu udah mentok banget. Bahkan selama ini aku cuma 1. Akhir-akhir ini cuma 1 di tempat praktek gitu doang. Itu yang bikin ya memang penghasilannya seadanya. Kita mau bisa apa? Kita nggak bisa apa-apa coy. Kita sering dilabeli dengan ya kemanusiaan. Kamu kan membantu, ngapain nyari uang ya gitu lah. Kita juga makan kan. Teman-teman perhatikan kalau kalian sekolah dokter pengen mencari uang kaya dalam dokter, tempatnya salah pak kalau milih kedokteran. Kecuali kalian jadi dokter spesialis. Jadi kita bahas dokter umum loh ya, bukan dokter spesialis. Yang ketiga, UKT mahal. UKT kedokteran itu bisa dibilang ya rentan dilakukan penyalahgunaan. Karena dokter itu dia sudah bergengsi dari dulu, akhirnya masih ada sisa-sisa gengsi yang sampai sekarang, sehingga ya banyak yang peminatnya dikatakan jurusan favorit. Padahal setelah lulus nggak sefavorit itu, nggak sebergengsi itu. Sehingga pada saat banyak permintaan, otomatis peluang untuk di penyalahgunaan, dilakukan monopoli, tanda kutip ya, itu juga besar. Jadi bayangin ya kalau anak kalian jadi dokter. Anakku dokter nih, nanti punya gelar DR, punya praktek, bisa bantu orang. Orang tua itu akan bantu sekuat tenaga. UKT berapapun akan diusahakan. Ini kita bahas di negeri maupun swasta, karena sama-sama mahal. Walaupun di negeri itu, UKT itu menyesuaikan penghasilan orang tua itu kalau di perguruan tinggi negeri. Tapi kalau di swasta enggak. Rata-rata itu puluhan juta. Dan aku kemarin di negeri, UKT ku terus terang ya, itu 7 juta. 7 juta per semester. Itu sangat terjangkau dibandingkan teman-temanku yang lain. Tetapi itu karena memang orang tuaku bukan PNS, bukan pebisnis, bukan yang gajinya gede. Makanya disesuaikan. Jadi memang ada peluang, masih ada harapan lah kalau teman-teman masuk FK di negeri. Bisa terjangkau UKT-nya. Terus, selain UKT, pada saat pendidikan, itu juga ada uang-uang yang lain. Ada pengeluaran untuk alkes, pengeluaran untuk beli buku, pengeluaran untuk bisa belajar, pengeluaran untuk urunan ini itu juga masuk hitungan kan, apalagi teman-teman kalau merantau, biaya hidupnya segala macam itu juga harus diperhatikan. Yang keempat, senioritas masih ada, tapi memang nggak sekental dulu. Kalau dulu itu tahun 2000-an ya, awal-awal ya, dokter itu kan senioritasnya tinggi banget ya, entah dokter umum, dokter spesialis. Jadi memang ada dampak positif, dampak negatifnya, cuman dampak negatifnya lebih besar. Dampak positifnya ya kita jadi taat, kita jadi manut, jadi respect sama senior, sama kakak kelas, kakak tingkat. Cuman seiring berjalannya waktu, senioritas itu nggak cocok lagi dengan zaman sekarang coy. Makanya disorot terus, akhirnya makin kurang, makin surut, tapi tetap masih ada. Jadi senioritas itu menurutku dia itu bisa memendam rasa untuk bisa terus terang
pada saat ngobrol, saat bercengkrama, pada saat bersosialisasi gitu. Karena teman-teman kita yang pengen memang cara bergaulnya itu lebih terbuka, lebih sering lelucon, lebih sering lebih ceplas-ceplos gitu, itu susah di dunia kedokteran karena ya kita dididik untuk bisa menghormati atasan dengan cara yang lebih daripada jurusan lain gitu. Itu kita rasain. Mungkin teman-teman lihat gimana kita melihat senior kita sejauh kita yang lebih tinggi, apalagi dokter spesialis itu kan adabnya tinggi banget gitu. Jadi ada rasa nggak enak, pekewuh itu pada saat kita pendidikan maupun pada saat menjadi seorang dokter. Ininya senioritas masih ada, cuman lebih kecil dibandingkan dulu. Yang kelima, dokter umum udah nggak sebergengsi dulu. Dulu kalau kalian punya bapak, punya kakek yang dokter, walaupun dokter umum, itu gengsinya tinggi banget. Oh, orang tuaku dokter nih, oh kayak kakekku dokter nih, dulu itu ngobatin, terus penghasilannya banyak, bisa beli mobil, rumah, ini itu. Iya nggak? Tapi kalau sekarang jauh banget sama dulu Pak, nggak sebergengsi dulu. Karena apa ya tadi, dokter itu semakin banyak. Mungkin tadi ya, karena kualitas dokter sekarang itu mungkin tidak seberkualitas dulu. Itu sepenglihatanku aja, aku nggak punya data, tapi feelingku aja. Gimana aku ngelihat dokter-dokter zaman sekarang. Jadi intinya, kalau teman-teman perhatikan di sosial media tetangga-tetangga kalian jadi dokter, itu tidak sebangga dulu, nggak se-pride dulu pada saat kakek kalian atau orang tua kalian jadi dokter, gitu. Karena gengsi juga penting coy, ya. Yang keenam itu adalah mengorbankan passion demi gengsi. Karena banyak loh mahasiswa kedokteran itu yang dia masuk itu karena disuruh, karena dipaksa. Padahal dia passionnya nggak di situ. Sehingga bakatnya yang tadinya mungkin dia di arsitek, di seni, atau bahkan di jurusan-jurusan lain, karena memenuhi ekspektasi orang tuanya, yang mana itu nggak salah juga. Sehingga dia terkubur. Bakatnya terkubur, akhirnya ya menjadi dokter yang pebisnis. Awalnya pengen pebisnis, akhirnya ternyata pas jadi dokter umum, malah melenceng akhirnya bisnis. Karena memang dari awal dari SMA itu sukanya berbisnis gitu. Jadi nggak murni seorang dokter pasti suka dokter, nggak selalu. Jadi teman-teman, kalau kalian punya kesukaan passion di bidang yang lain, misal bisnis, misal konten, misal menulis, misal pokoknya punya bidang yang lain selain kedokteran, sementara kalian dipaksa masuk dokter atau memilih dokter, sebetulnya itu bisa memendam bakat kalian yang tadi, atau bahkan pada saat kalian menjadi dokter yang nggak sepenuhnya dokter. Contoh ya, dokter Tirta ini yang sukses ya. Dokter Tirta dia pebisnis, dokter Kia seorang penulis, terus dokter konten kreator kan banyak. Jadi nggak sesempit itu sebetulnya. Ini bisa jadi kabar baik maupun kabar buruk. Kabar buruk kalau kita nggak mengasah skill kita menjadi dokter umum seadanya, cuma menjadi dokter umum rata-rata. Kita harus upgrade teman-teman kalau teman-teman jadi seorang dokter umum. Dan yang terakhir adalah waktu kalian terkuras habis. Nggak habis-habis banget, tapi intinya kalian di kedokteran nanti punya waktu untuk belajar, nugas segala macam lebih besar, jauh lebih besar daripada jurusan-jurusan lain. Karena kita dituntut untuk menyelesaikan banyak blok, banyak modul, banyak hal yang harus kita pelajari, tugasnya banyak, sehingga yang tadinya kita bisa nongki, bisa mengembangkan hobi, passion kita, akhirnya ya nggak sempet. Akhirnya minggu harusnya kita bisa jalan-jalan, tapi kita harus kerja kelompok, harus selesaiin tugas ini itu. Jadi waktu kalian kerasa singkat, karena bukan memang singkat, tapi karena kalian harus menyelesaikan banyak hal terasa singkat aja, akhirnya secara subjektif ya. Jadi gitu teman-teman, seharusnya kalian mempertimbangkan lagi bahwa di dalam kedokteran nanti, kalian menjadi seorang mahasiswa kedokteran, itu waktu kalian banyak tersita untuk fokus di sini. Karena kalau enggak, kita akan pundal, bahasanya itu tersandung ya teman-teman. Karena bisa menunda kelulusan teman-teman, skripsinya ketunda, yang seharusnya 7 tahun bisa selesai atau 6,5 tahun, teman-teman bisa molor sampai 7,5 bahkan sampai 8 tahun gitu. Jadi itu harus diperhatikan. Mungkin kalian punya bisnis, punya hobi sebelumnya, sementara kalian pengen masuk dokteran, itu bisa jadi hobi kalian atau bisnis kalian tersampingkan karena waktunya habis. Gitu teman-teman semuanya, sharing dari aku, semoga bisa bermanfaat. Ini sedikit ya, kalian bisa share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di konten berikutnya. See ya.